Setelah Wang Chen mengumumkan kalau sosok pemuda berjubah hitam yang baru saja menimbulkan kekacauan besar di arena kompetisi itu ternyata adalah Xiaoyan, seluruh ahli yang berada di bangku penonton pun seketika terkejut dan tak menyangka kalau sosok misterius itu adalah pemuda yang belum lama ini menimbulkan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang membuat mereka semakin tertegun tidak lain adalah karena Xiaoyan benar-benar berani datang ke markas utama Pavilion Fengli. Meskipun dia memiliki konflik serius dengan fraksi besar tersebut, di sisi lain wajah Mu Qingluan pun tampak dipenuhi keterkejutan. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar datang ke tempat ini. Feng Qing'er yang berada di tepi arena pun perlahan tersenyum dingin. Sepertinya pemuda ini memang memiliki keberanian yang sangat tinggi, bahkan fraksi besar seperti Pavilion Fengli sama sekali tak membuatnya takut sedikit pun. Namun di saat yang bersamaan, Feng Qing'er juga merasa senang. Dengan ini dia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada Xiaoyan dan memulihkan reputasi Pavilion Fengli. Keributan yang terjadi di atas arena ini secara alami membuat ekspresi Lei Zunze sang ketua Pavilion Fengli perlahan berubah menjadi serius. Dengan tatapan tajam dia lalu bertanya kepada Fetian, apakah benar pemuda itu adalah Xiaoyan? Fetian pun seketika membenarkan hal ini dan segera memerintahkan Xiaoyan untuk melepaskan dopeng di wajahnya. Di antara para petinggi Pavilion Fengli, Fetian jelas merupakan orang yang paling membenci Xiaoyan bagaimanapun setelah Xiaoyan mengacaukan wilayah utara. Dia harus bertanggung jawab dan menerima amukan dari Lei Zunze. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun sontak tertuju ke arah Xiaoyan. Terlepas seberapa kuat pemuda ini, mereka yakin kalau Xiaoyan kemungkinan besar tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari tempat ini. Mengingat selain jumlah pasukannya yang sangat banyak, Pavilion Fengli juga masih memiliki seorang elit Dousong yang bisa melenyapkan Xiaoyan kapan saja. Feng Zunze dan juga Jian Zunze pun hanya bisa terdiam di kursi mereka masing-masing. Bagaimanapun ini adalah masalah pribadi Pavilion Fengli. Oleh karena itu sangat tidak pantas jika mereka sampai ikut campur. Xiaoyan yang berada di tengah arena pun lantas mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen. Sepertinya saat benturan sebelumnya, Wang Chen secara tidak sengaja menyadari api surgawi miliknya. Oleh karena itulah dia bisa mengetahui identitasnya. Karena peluang untuk melarikan diri sangatlah kecil, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan jubah beserta dopeng di wajahnya sembari menatap ke arah Fetian dan berkata, "Ketua Pavilion Fengli cabang utara, apakah kau berniat untuk menyerangku lagi?" Perkataan Xiaoyan itu secara alami membuat amarah Fetian memuncak. Dalam sekejap dia pun menghilang bagaikan kilat dan muncul tepat di belakang Xiaoyan. Dengan kekuatan penuh, dia pun segera melepaskan serangan maut ke dada Xiaoyan. Namun sosok yang diserangnya itu ternyata hanyalah sebuah bayangan petir yang Xiaoyan ciptakan. Sesaat kemudian tubuh asli Xiaoyan pun akhirnya muncul beberapa puluh meter di belakang Fetian. Lalu dia berkata, "Sepertinya Pavilion Fengli hanya biasa-biasa saja. Tak kusangka orang tua sepertimu akan bertindak langsung dan menindas generasi muda. Jika Lei Zunze benar-benar merasa kalau aku memiliki permusuhan besar dengan Pavilion Fengli, mengapa kau tidak ikut mengambil tindakan seperti Fetian? Dengan kekuatan Dousun yang kau miliki, aku bahkan tidak akan bisa bertahan satu pertukaran denganmu," ucap Xiaoyan. Para ahli di bangku penonton pun sontak dipenuhi kegemparan. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, bagaimana bisa dia begitu berani untuk memprovokasi seorang elit Dousun seperti Lei Zunze? Namun di saat yang bersamaan, sebagian ahli justru memuji tindakan Xiaoyan itu. Jika seorang Master Dousun sampai bertindak dan menyerang seseorang dari generasi muda, hal ini jelas akan mencoreng reputasinya sebagai ahli tingkat tinggi, sekaligus ketua fraksi besar yang berdiri di benua Doqi. Dengan kata lain, Xiaoyan telah berhasil menghindari ancaman dari seorang elit Dousun. Selama Lei Zunze tidak ikut campur, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat tersebut, meskipun Fetian turun tangan sekalipun. Sementara itu, Fetian yang tergantung di langit pun tampak sedikit termenung beberapa waktu yang lalu. Dia telah bertindak secara pribadi dan gagal untuk menangkap Xiaoyan. Karena kejadian itulah, reputasi Pavilion Fengli cabang utara telah tercemar. Para ahli tentu berpikir kalau fraksi besar yang terkenal di Center Place ternyata tidak mampu menangani seorang pemuda. Oleh karenanya, Fetian bersumpah tidak akan melepaskan Xiaoyan untuk yang kedua kalinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, aura bintang 8 Dousong pun perlahan terbangun dari dalam tubuh Fetian. Meskipun Xiaoyan sudah mencapai kelas Dousong, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar. Bahkan jika Xiaoyan mengerahkan semua kartu truf yang dia miliki, peluangnya untuk menang masih terlalu kecil. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, "Master Dousun, aku harap kau bersedia untuk melihat sesuatu," ucap Xiaoyan. Feng Zunze pun sontak terkejut ketika melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Dia lalu menjawab, "Anak muda, sepertinya masalah yang kau alami dengan Pavilion Fengli sama sekali tak ada hubungannya denganku," ucap Feng Zunze. Xiaoyan pun perlahan tersenyum sembari melepaskan cincin hitam pemberian Yaulao dan melemparkannya ke arah Feng Zunze. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa bertaruh jika semua yang dikatakan Yaulao benar. Maka Feng Zunze seharusnya akan bertindak dan menyelamatkannya begitu Feng Zunze menerima cincin tersebut.
Ekspresi wajahnya pun seketika berubah. Dengan persepsi spiritual miliknya, dia bisa merasakan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Yao Lao sambil menggenggam erat cincin tersebut. Feng Sunse pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada yang seorang pun yang di puncak gunung ini yang boleh menyentuh Xiaoyan. Mu Qingluan yang berada di tepi arena pun seketika terkejut. Selama ini dia belum pernah melihat Feng Sunse menunjukkan emosi semacam itu. Terlebih keputusan tersebut jelas akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pavilion meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion Fengli. Tetapi jika kedua eksistensi ini sampai berperang, maka seluruh wilayah Central Place akan mengalami kekacauan besar. Di samping itu Mu Qingluan juga semakin penasaran. Sebenarnya siapakah teman lama yang disebutkan Xiaoyan hingga mampu membuat gurunya bertindak sejauh itu? Tidak hanya Mu Qingluan, seisi arena juga ikut dipenuhi keterkejutan. Lei Zunze yang berada di kursi VIP pun perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Sunse. Dengan suara yang dalam dan penuh amarah dia lalu bertanya, "Feng Sunse, apakah maksud dari ucapanmu itu?" Ucap Lei Zunze. Melihat situasi yang semakin menegang, Chen Sunse pun mencoba menenangkan kedua belah pihak dan menyarankan untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Namun di situ Feng Sunse sama sekali tak menghiraukan ucapan semua orang. Tatapannya kini sepenuhnya terfokus kepada Xiaoyan. Dengan ekspresi serius, dia lalu menanyakan hubungan seperti apa yang dimiliki Xiaoyan dengan teman lamanya itu. Setelah melihat perubahan emosi yang ditunjukkan Feng Sunse, Xiaoyan pun akhirnya merasa lega dan sepenuhnya yakin kalau orang ini memang sesuai dengan perkataan Yao Lao. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Sunse dan memberitahu kalau dia adalah murid dari teman lamanya. Tentu saja Feng Sunse tidak bisa mempercayai ucapan Xiaoyan begitu saja. Untuk meyakinkan keraguan di hatinya, dia lalu meminta Xiaoyan agar memberikan bukti kepadanya. Sambil tersenyum, Xiaoyan lantas membuka segel api di dahinya dan menunjukkan Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Setelah melihat api putih yang menyala di tangan Xiaoyan, keraguan di hati Feng Sunse pun menghilang sepenuhnya. Di samping itu, segel api di dahi Xiaoyan juga membuktikan kalau api surgawi tersebut memang diberikan secara sukarela dan bukan didapat dari hasil curian. Sesaat kemudian Feng Sunse lantas tertawa pelan ke arah Xiaoyan dan mengatakan, "Karena kamu adalah muridnya, maka kamu bisa memanggilku dengan sebutan Feng Xian. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Dengan status Feng Sunse di dataran tengah, ada begitu banyak ahli yang ingin menjadi muridnya. Namun selama bertahun-tahun dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai murid karena memiliki hubungan baik dengan klan yang berada di belakangnya, dan ini merupakan pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Xiaoyan pun segera memberikan salam penghormatan kepada Feng Sunse atas kebaikannya itu. Feng Sunse pun sontak tersenyum puas dan meminta Xiaoyan agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Tanpa basa-basi, dia lalu berkata, "Lei Zunze, hari ini pavilion Fengli milikmu tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Jika kau masih bersikeras, maka hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion." Lei Zunze pun seketika mengerutkan keningnya. Jika perang antara dua pavilion benar-benar terjadi, jelas pavilion Fengli akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, di antara 4 elit Dousun yang hadir, kekuatan Feng Sunse bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Bahkan Lei Zunze merasa sedikit takut padanya. Namun hal yang paling membuatnya heran adalah hubungan semacam apa yang dimiliki Xiaoyan dengan Feng Sunse. Bahkan sampai membuatnya tidak ragu untuk menjadi musuh dari pavilion Fengli. Meskipun kekuatan Feng Sunse sangatlah besar, tetapi Lei Zunze masih belum bisa melepaskan Xiaoyan begitu saja. Dia lalu meminta penjelasan kepada Feng Sunse terkait masalah teknik langkah 3000 petir yang dipelajari oleh Xiaoyan secara diam-diam. Sebelum Feng Sunse bersuara, Xiaoyan pun tiba-tiba menjawab, "Bukankah kata-kata Lei Zunze ini sudah terlalu berlebihan? Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja ketika berada di luar wilayah dataran tengah. Lantas bagaimana bisa kau mengatakan kalau aku sudah mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu, teknik tubuh ilusi 3000 petir juga sudah diambil kembali oleh Fetian. Seharusnya masalah ini tidak ada kaitannya lagi denganku." Lei Zunze pun tidak bisa berkomentar lebih banyak demi menghormati Feng Sunse. Dia pun berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan syarat Xiaoyan harus bertarung melawan Fetian apapun hasilnya. Dia berjanji tidak akan ikut campur lagi ke depannya. Meskipun syarat ini cukup bagus, tetapi Feng Sunse jelas menolaknya. Bagaimanapun kesenjangan antara Xiaoyan dan juga Fetian masih terlalu besar. Di tengah perdebatan itu, Qian Sunse lantas tertawa pelan dan menyarankan untuk mengirimkan Feng Qing'er dari generasi muda sebagai perwakilan pavilion Fengli. Dengan begitu pertarungan ini bisa dianggap setara dan adil bagi kedua belah pihak. Setelah merenung sejenak, Lei Zunze pun akhirnya menyetujui saran tersebut. Jika Feng Qing'er menang, maka Xiaoyan harus berjanji tidak akan menggunakan gerakan 3000 petir lagi di masa depan. Dan jika Xiaoyan menang, maka dendam di antara mereka akan sepenuhnya selesai. Tentu saja dalam pertempuran ini, Xiaoyan tidak boleh meminjam kekuatan dari roh spiritual. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan pun perlahan maju
dan mengatakan kalau dia siap menerima tantangan tersebut. Keberanian Xiaoyan ini secara alami membuat Feng Xunze terpukau sekaligus merasa cemas. Bagaimanapun lawan yang harus dihadapi kali ini merupakan jenius terbaik dari pavilion Fenglei. Feng Xunze lalu memperingatkan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati. Mengingat kekuatan Feng Qinger saat ini kemungkinan telah mencapai kelas Dousong setelah memasuki kolam darah surgawi. Ditambah dia juga masih memiliki sebuah avatar yang siap membantunya kapanpun. Xiaoyan sama sekali tak merasa heran dengan peningkatan itu. Dengan bakatnya yang sangat menakutkan, wajar jika dia berhasil menerobos ke kelas Dousong setelah memasuki kolam darah sebelumnya. Meskipun pihak lawan dianggap sebagai jenius terbaik, tetapi Xiaoyan sama sekali tak merasa takut sedikitpun. Kali ini dia harus menunjukkan kualifikasi yang dia miliki sebagai murid Yaolau di hadapan Feng Xunze. Setelah merenung sejenak, ia pun perlahan mengeluarkan penguasa hitam miliknya dan bersiap untuk memulai pertarungan. Di saat yang bersamaan, keributan pun terus melonjak di bangku penonton. Mereka semua tahu kalau nama Feng Qinger telah mencapai puncak generasi muda. Di wilayah Central Place, bahkan jenius dari 3 pavilion lainnya tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Dikabarkan sebelum Feng Qinger mencapai kelas Do Huang, dia juga pernah bertarung dengan salah satu tetua Dousong pavilion Fenglei dan berakhir seri. Hasil pertarungan semacam itu jelas membuat semua orang yakin kalau kemampuan Feng Qinger saat ini pasti sudah jauh melebihi mengerikan. Meskipun Xiaoyan baru saja memasuki dataran tengah, tapi reputasinya tidak kalah jauh dengan Feng Qinger. Setelah kekacauan yang dia sebabkan di wilayah utara, nama Xiaoyan kini benar-benar telah menyebar dan terkenal di dataran tengah. Oleh sebab itu, semua ahli yang hadir sangat ingin tahu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam pertempuran kali ini, Fetian yang berada di kursi VIP pun tampak termenung. Dia jelas mengerti kalau Xiaoyan tidak boleh dianggap remeh, bahkan sekelas Wang Chen saja bisa terbunuh di tangannya. Oleh karenanya mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Namun karena saat ini ada perlindungan dari Feng Xunze, mereka tentu tidak berani bertindak gegabah. Apalagi sampai menyerang Xiaoyan. Di situ Lei Zunze memberitahu Fetian agar tidak perlu cemas. Sebelumnya dia sudah menginstruksikan Feng Qinger untuk menyerang Xiaoyan sekuat tenaga. Jika ada kesempatan, dia yakin Feng Xunze pasti tidak akan ikut campur jika ada kecelakaan dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Feng Qinger pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Sepertinya kau hanyalah bocah arogan yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain tanpa adanya bantuan roh spiritual dan juga perlindungan dari Feng Xunze. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu itu memang sesuai dengan reputasimu," ucap Feng Qinger. Setelah mengatakan semua itu, niat membunuh pun seketika melintas di mata Feng Qinger. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, dia yakin kalau Xiaoyan bukanlah lawan yang layak untuknya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.